Masuk gak masuk. Jajal nonton nang HP ku. Iki apa iki? Penonton. Kita ikut balik dah. Kita panah gitu nih. Oh iya. Kak kena ayo. Selanjutnya. Oh yo. Selanjutnya. Selanjutnya. Selesai. Ngeten tadi nih. Iya. Wis ono sing berkah. Hai. Langsung diunduh. Dan ini menambahkan oh iya. Oh ya. Suaranya sudah masuk. Aman. Aman. Lagi di mana? Aku lagi di kampus. Oh, kok minggu-minggu di kampus? Bener ya? Iya. Cari posisi. Posisi dulu. Jadi 3 orang. Kau wilok ya? Kau wilok lagi. Saklah, pokoknya ini. Ya wes kuno sik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung ya, udah meluangkan waktu. Aku naik tangga, naik masih. Halo Kak, gimana? Aman?
Halo Jer. Halo. Gimana Kak, suara saya masuk? Halo, gimana kabarnya? Suaranya Dewi kok nggak jelas ya? Halo, halo. Masih nggak jelas. Nah, Iya, nggak jelas. tadi udah jelas terakhir. Oke, siap. Itu kan, oh iya. Kata bacaannya, Mbak. Aduh. Coba lagi ya. Sekarang udah jelas belum? Sudah aman. Alhamdulillah. Ini langsung dibuka saja ya, atau bagaimana? Serah. Monggo, silakan dibuka. Wih, bisa bahasa Jawa juga. Harus bisa dong, karena collab bareng orang Jawa nih. Oh, Diborong sama orang Jawa, jadi harus bisa. harus bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya Dewi Indah Kusuma, atau bisa kalian sapa dengan Dewi atau Indah, terserah. Kemudian saya merupakan anggota dari UKM Penalaran Divisi Jurnalistik tahun 2022. Saat ini saya ditemani oleh dua sosok yang udah berkecimpung nih di dunia puisi. Yang pertama ada Kak Jerry Rian, anggota dari UKM Sastra, UKM Penalaran Divisi Sastra. Kemudian juga ada Kak BC Sulfiana Fitri dari Makassar, jauh-jauh nih. Apa kabar Kak? Gimana harinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Sebentar Kak. Aduh. Oke, santai aja. Sebentar Kak. Ya, santai. Jadi lagi di mana? Lagi di penjara. Enggak, sudah. Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Iya. Saya lagi di rumah Kak ini. Sama aku juga lagi di rumah. Nungguin buka puasa. Tadi Ya, mau Mas, tapi sama. antara mau pulang enggak gitu. Jadi malas ya udahlah. Sekalian aja gitu. Ya. Iya. Kak Jerry ini udah lama ya berkecimpung di dunia puisi, terus sampai menerbitkan sebuah buku, gitu ya? Kalau aku sendiri sebenarnya dari kapan ya? Lama sih, dari mulai kenal itu SMP, SD itu sudah mulai kenal sih. Tapi awal-awal dulu itu lebih suka ke baca puisi sebenarnya, baca puisi, kemudian di sering ikut lomba baca puisi, tapi ternyata belum mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Akhirnya banting haluan ke nulis. Oh gitu. Berarti udah lama banget ya, nggak baru-baru ini. Udah masih SD tapi udah kayak gitu ya. Iya, dari SD dulu udah pernah belajar, kemudian SMP itu sering dikirim-kirim lomba buat baca puisi, buat apa gitu, sering ya ikutin lomba gitu. Tapi ya emang belum ada rezekinya gitu aja sih. Terus kalau Kak, saya panggilnya Kak BSF aja ya. Ya, BSF aja supaya lebih sederhana aja gitu. Nggak usah panggil yang panjang-panjang. Gitu. Kalau Kak BSF Gimana? Kalau Kak BSF ini sendiri juga ini ya aktif di dunia puisi, terus punya channel Negeri Kata BSF ya juga. Oh ya? Itu awalnya gimana Nggak sih jelas, Kak Wi. bisa? Coba diulang ya. Oh iya, mohon maaf.
kakaknya Maaf sendiri itu, jaringannya di sini nggak mendukung. oh iya nggak apa-apa. Eh, Kak Oke. BSF itu, Kak, Kak BSF itu punya channel ini ya, Negeri Kata BSF ya, channel YouTube. Itu Iya, iya, Kak. awalnya Negeri kata BSF. awalnya gimana bisa tertarik terus bikin channel juga, terus menerbitkan buku. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk YouTube channel itu umurnya itu baru berusia kurang lebih 2 tahun yang lalu lah aku bikin konten. Karena aku lihat di channel YouTube lagi marak-maraknya orang bikin musikalisasi puisi. Jadi akhirnya pada saat itu aku juga inisiatif deh gimana kalau misalnya aku bikin konten juga supaya aku bisa mengaplikasikan yang menurut aku bakat yang aku miliki gitu loh. Tapi kalau untuk mengenal dunia puisi itu sebenarnya sejalan dengan kisahnya Jerry udah lama banget sih. Pas duduk di bangku taman kanak-kanak, kan kebetulan pada saat itu sering diadain lomba nih. Sama si Jerry juga sering mewakili sekolah buat baca puisi. Akhirnya karena berawal dari situlah timbul kejatuh cintaan aku terhadap dunia puisi sampai sekarang. Sampai sekarang berarti udah sangat lama banget nih. Udah lama banget, tapi belum senior sih. Masih banyak ilmunya yang belum kita dalami. Belum sampai yang maksimal. Nah, belum semaksimal mungkin. Apalagi kan beda lah pasti kalau misalnya anak-anak sastra itu kan otomatis dia mendalami ilmunya. Kalau aku backgroundnya bukan di sastra. Jadi Apa kayak Kak? harus belajar sampingan gitu. Kalau aku background pendidikannya dari sosial. Sosial. Kemudian kesibukannya selain di dunia puisi itu apa sih biasanya? Jadi dulu deh. Kesibukannya, Bukan ya kesibukan silahkan. selain untuk di dunia sastra, dunia menulis puisi, baca puisi, apa ya? Selain aku mahasiswa, aku juga ikut ini sih apa? Bikin usaha les-lesan gitu aja sih. Sambil Menarik biasa, sih daripada apa ya, iya, waktu luangnya nggak terpakai. iya gitu Gimana sih. Kak? Jadi emang sambil sambil ngelesin juga, terus apa ya? Desain-desain gitu kalau kalau lagi iseng. Kalau si Jerry bisa desain loh. Desain. Iya, sempet sempet belajar di Bisa nggak? sempat belajar desain. Jadi Heeh. sebenarnya untuk cover bukuku yang kedua itu, yang mengelum akar keramat Jombang itu coveranku sendiri. Keren keren loh itu. Itu coveranku sendiri. Bukunya ada di situ nggak? Bukunya ada di situ nggak? Pas nggak bawa. Oh, Nggak bawa rupanya. itu covernya desain sendiri atau gimana? Iya, itu desain sendiri dulu. Berarti Keren selain keren sih. membuat naskahnya terus didesain sendiri juga, Iya, merangkap. iya, covernya juga sekalian lah. Multi talenta. Terus kalau Kak DSF sendiri Desainanku masih amatiran. Ha. nggak apa-apa. Oke, gimana Wi? Oh iya Kak, mohon maaf ada kendala teknis. Kalau Kak BSF sendiri gimana? Kesibukannya selain puisi apa? Kalau untuk kesibukan aku, karena kan kebetulan aku juga mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di salah satu lembaga pendidikan pondok pesantren ya. Jadi karena sekarang emang lagi bulan Ramadan, santri-santri diliburkan, jadi ya kesibukannya sekarang ya cari aktivitas supaya lebih produktif aja gitu. Ya, seperti halnya yang kita lakuin sekarang ini live. Siap. Soalnya nggak suka aja sih kalau misalnya lagi libur nggak ada kerjaan, jadi ya cari aktivitas yang bermanfaat lah, yang berfaedah sesuai basically-nya kita gimana.
biar nggak bosen juga ya, Kak. Iya, dia nggak bosan. Di samping juga tetap menjalankan perintah agama gitu. Tapi kadang-kadang kan juga kita butuh yang namanya aktivitas, misalnya kayak gini kan, live, nulis puisi, baca buku dan lain sebagainya. Iya, kan Betul. meskipun merasa kita harus tetap produktif, bukan begitu? Iya, harus produktif dong. Berkarya untuk ada. Harus. Ini saya mau kembali ke dunia puisi ya pembahasannya. Boleh? Oke. Oke, Oke, siap-siap. Terserah mau siapa dulu yang menjawab. Kayak Ya, kuis ya. ya. Kita gantian aja lah. Nggak tahu nanti siapa. Biasanya kendala apa sih yang ditemui pas nulis puisi? Kendala apa? Misal idenya nggak ada atau apa gitu. Kendala. Enggak, duluan. Jadi dulu. Duluan deh. Oke. Kendala saat menulis puisi. Apa ya? Betul. Sebenarnya mungkin kendala-kendala yang mungkin banyak juga dialami oleh penulis-penulis di Indonesia gitu. Atau kalau boleh saya khususkan mungkin di Jombang gitu lah, khususnya kalau soalnya kan saya kan sendiri di Jombang gitu. Paling apa ya? Tiba-tiba hilang mood untuk nulis gitu. Jadi semangat nulisnya tiba-tiba hilang, itu pernah gitu. Jadi ya udah nggak tahu kenapa jadi kayak males banget gitu, nggak punya semangat nulis gitu. Apa sih yang harus aku tuliskan, seolah-olah sudah habis semuanya gitu. Pernah kayak gitu, merasa kayak gitu. Padahal kalau emang mau dipikir sebenarnya nggak, ide itu nggak akan ada habisnya gitu sebenarnya. Tapi aku sempat merasakan kayak gitu, entahlah gitu. Kemudian apa lagi ya? Oke, udah menulis, tapi sampai tengah-tengah tiba-tiba si ide itu mentok gitu. Jadi seolah-olah bingung mau ngungkapin apa lagi ya gitu. Gitu sih. Tuh. Kemudian paling cari ini bahasa yang pas mungkin ya. Nentuin bahasa itu yang mungkin biasanya revisi berkali-kali juga. Jadi Nyari kosakata yang pas ya, Jer ya. iya. Jadi emang nggak bisa nulis puisi itu sekali jadi itu emang susah banget sebenarnya. Harus beberapa revisi kalau aku. Berarti pernah ada di masa-masa mentok nggak ada idenya gitu ya? Pernah. Jerry. Pernah. Terus Semua penulis pasti merasakan hal demikian sih. Kayak Istilahnya tuh blok Twitter ya, Jer ya. iyalah. Blok Twitter. Iya. Kebuntuan penulis nggak bisa, kehilangan ide untuk nulis. Meskipun moodnya lagi bagus, tapi kalau misalnya idenya tuh udah nggak ada, ya nggak bisa juga jalan tulisannya. Udah mentok. betul. Udah mentok banget. Iya. Blog writer. Biasanya kalau ada di saat-saat seperti itu penyemangatnya siapa atau apa sih hal yang menggerakkan lagi gitu loh? Yang menggerakkan lagi. Gantian deh. gantian. Enggak. Oke, jadi sebenarnya yang jadi penyemangat itu kalau versi aku nih ya, kalau kita misalnya belajar masalah ilmu ekonomi, kan ada dibilang kebutuhan primer, ada juga kebutuhan sekunder. Sama kalau misalnya faktor penggerak aku buat nulis, ada secara primer, ada secara sekunder. Nah, kalau misalnya secara primer itu, berarti yang paling utama yang mendorong aku buat nulis itu adalah diri aku sendiri sih. Menurut aku kayak gitu. Karena sebanyak apapun ide, seluas apapun inspirasi yang kita dapatkan, kalau diri kita sendiri yang lagi gak mood, nggak bisa jalan juga. Gitu loh. Siap. Nggak bisa konsisten dan lain sebagainya. Menurut aku gitu. Cuma kalau untuk secara sekunder, pendukung-pendukung lainnya ya mungkin dari orang lain, misalnya orang tua, karena terus terang mungkin aku memang selalu menomorsatukan orang tua di setiap impian-impian aku sih, gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh pengen banget orang tua itu selalu bangga lihat anaknya ada
karya gitu kan. Meskipun sampai sekarang pun belum jadi apa-apa sih, setidaknya karena kita ada usaha, ada upaya ya, bisa bikin orang tua bangga lah kayak gitu. Dan mungkin yang lainnya, karena kebetulan 3 bulan yang lalu kurang lebih ya, aku udah melepas masa lajang. Mungkin sekarang yang jadi penyemangatnya udah suami gitu. Jadi kayak ada yang mendorong, ada yang semangatin gitu. Siap, siap. Itu aja sih. Nah, kemudian sahabat, teman-teman yang selalu memberikan apresiasi yang baik buat karya aku. Itu aja sih. Oke. Menarik. Ya, mungkin hampir sama gitu. Sebenarnya emang yang harus di apa sih? Faktor penyemangat sendiri, faktor penyemangat itu sebenarnya hadir hadir dari diri sendiri gitu ya. Kalau menurutku gitu. Iya, Karena gitu. Eh itu ya sebenarnya inget aja gini loh. Kamu menulis untuk apa sih gitu? Targetmu untuk apa sih gitu? Jadi ya udah inget-inget itu aja, target. Kalau kita udah inget target, kita belum belum sampai target itu, ya wes kita mau nggak mau ya harus nulis lagi gitu. Jadi ya udah gitu, buat target sih kalau aku. Target untuk kedepannya yang lebih jauh harus gimana gitu. Jadi ada yang kita kejar gitu. Kalau aku suka gitu. Jadi ada yang buat emang dorongan dari luar. Oh iya, aku belum sampai. Oh iya, aku belum sampai bener. ini gitu. Tuh, satu. Yang kedua, emang itu tadi sih. Jadi faktor emosi gitu, dorongan emosional gitu. Kenapa aku ngomong dorongan emosional? Jangan sampai ketika mau nulis gitu, terus kamu lagi nggak mood nih, hatimu lagi nggak mood, lagi galau, lagi diputusin cinta atau apa gitu, wah susah. Ya, Bu. Susah sih gitu sebenarnya. Meskipun ada beberapa emang yang kalau lagi galau dia malah bisa nulis gitu. Tapi kalau aku sendiri mungkin itu mempengaruhi dari moodku sendiri gitu. Jadi ya, ya Istilahnya tuh luka membawa berkah sih. ada yang gitu juga. Tapi ya beda-beda sih sebenarnya gitu. Iya, benar-benar. Tapi selain itu, aku juga ada salah satu faktor pendorong, karena kan sebagai manusia juga tentunya kita punya prinsipal dalam hidup. Selalu pegang prinsip bahwa menulis itu bukan profesi loh. Menulis itu bukan hanya untuk sekedar gaya-gayaan. Ini loh aku seorang penulis, atau ini loh karya aku. Tapi bagi aku ya menulis itu adalah sebuah panggilan hati. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang kepenulisan, bahas tentang karya, jadi kayak nyaman aja gitu. Itu aja sih. Iya, iya, sangat inspiratif ini. Bisa dijadikan motivasi bagi teman-teman kalau lagi nulis terus cepet gitu. Berarti bisa juga ini ya sambil melepas masa lajang biar semangat. Iya, benar-benar. Itu udah berlaku lagi ini. Untuk KBC ini udah berlaku itu. Karena dia udah melepas masa lajangnya itu. Udah, bahkan kemarin kan waktu aku mau nikah kan, itu kan momen sakral banget. Aku spesial udah bikinin musikalisasi puisi yang udah aku share di YouTube-nya aku. Nah, Jadi kayak ibaratnya nanti kalau nanti udah tua bisa kenang kembali waktu aku nikah, aku ada puisi, aku ada karya gitu. setidaknya kalau kamu sudah tiada gitu, setidaknya kamu bisa dikenang lewat karya-karyamu gitu aja sih. Benar. Jadi menulis. Benar-benar. Karya untuk ada. Karena tulisan nggak akan pernah ada. Benar-benar. Betul. Berarti enaknya punya apa ya? Punya pasangan anak sastra itu kayak gitu ya. Ada arsipnya. Ada. Ada banget, betul-betul. Iya, iya. Oke Kak, sekarang saya mau tanya lagi nih, puisi yang bagus menurut kakak-kakak ini yang gimana sih contohnya gitu? Atau dari siapa gitu? Sih, gimana Jerry? Puisi yang bagus. Apa ya? Oke. Kalau aku mungkin puisi yang bagus menurut versi aku adalah puisi yang eh,
sukses dibaca oleh seluruh pembaca. Artinya keberhasilan seorang penulis membuat para pembacanya itu terharu, takjub, masuk ke dalam ceritanya. Menurut aku sih kayak gitu. Secara teknikal pembuatan puisi kan aku nggak terlalu mendalami, tetapi dari sudut pandangnya aku ya puisi yang baik itu adalah puisi yang berhasil menghipnotis seluruh pendengar dan pembaca gitu. Dan salah satu contoh puisi yang menurut aku berhasil banget mempermainkan emosi aku adalah karya dari seorang penulis namanya tuh Alicia. Aku nggak tahu Alicia itu siapa, tapi yang pasti tulisannya itu udah di mana-mana di YouTube. Jadi pas aku dengar pertama kali, aku langsung jatuh cinta aja sih sama permainan katanya. Dia pakai kata yang tidak langsung, tapi para pendengar udah tahu, oh tujuan puisinya tuh kayak gini, gitu. Jadi permainan kosakatanya itu yang luar biasa. Kalau si Jerry aku tahu banget, dia tuh kaya banget kan diksinya loh. Aku tahu banget si Jerry. Dia sering memberikan kritik dan saran dengan puisinya aku. Katanya kurang diksi loh Jerry ya kan? Entahlah, mungkin kalau dulu aku lebih suka main diksi gitu, tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi suka ya kayak emang ya udah sederhana gitu. Jadi ya udah imaji cukup cukup satu fokus pada satu imaji gitu, satu aku lebarkan gitu aja sih kalau sekarang. eh Tadi nanggepin tadi puisi yang bagus seperti apa kalau menurutku gitu ya. Aku untuk saat ini mempercayai dan mengamini gitu kata-kata dari kutipan kata dari dosenku gitu. Puisi yang bagus itu puisi apa? Gitu. Puisi yang bagus adalah puisi yang selesai. Kenapa puisi Oh yang mantap banget. selesai? Ya, Puisi yang selesai, oke. ya puisi yang selesai kalau nggak selesai nulis ya itu berarti gagal. Itu berarti puisi yang jelek gitu. Ya wes, artinya adalah menulislah sampai sampai akhir dulu gitu. Selesaikan tulisanmu dulu, nikmati tulisanmu dulu. Kalau kamu sudah bisa menikmati tulisanmu gitu, maka kamu baru bisa menyajikan tulisan itu pada orang lain. Itu sih. Kalau kamu belum bisa menikmati puisimu ya, kenapa kamu harus memaksakan orang lain buat menikmati puisimu gitu? Oke, it's okay. Berarti Jadi puisi yang bagus. untuk pandangan yang bagus itu subjektif ya sifatnya. Iya, subjektif banget sih emang sebenarnya. Karena puisi itu lagi-lagi adalah apa ya? Karya sastra yang paling merdeka gitu sih. Jadi ya udah nggak ada ininya, subjektif banget kalau menurut gue emang. Fleksibel sih. Tergantung masing-masing orang berarti preferensinya. Ya, bener sekali. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian saya ingin tanya lagi nih Kak. Tadi kan bahas puisi yang bagus. Terus punya role model nggak sih? Atau panutan nih dalam dunia puisi? Sastrawan Indonesia gitu. Atau justru role modelnya teman sendiri atau apa? Role model ya. Mungkin kalau suka baca puisinya orang suka emang gitu. Puisinya mungkin ada puisi Sapardi, puisi Khairil, ada beberapa yang emang aku suka gitu. Ya emang tulisannya banyak beliau itu tulisannya banyak banget sebenarnya. Tapi yang terkenal adalah hanya beberapa tulisan aja dan emang itu puisi-puisi yang berhasil membumi gitu. Aku lebih suka begitu. Untuk role model sebenarnya kalau aku gitu, entah aku sendiri belum menemukan role modelku atau belum menemukan role model aku niru siapa, atau emang role modelku adalah ya udah ini tulisanku gitu. Artinya semua penulis itu punya karakter sendiri-sendiri gitu sih. Jadi ya udah karakter tulisan itu sama karakter tulisannya KBC sama karakter tulisannya Kak Dewi mungkin gitu. Ya pasti berbeda semua gitu. Kita nggak bisa memaksakan satu sama lain untuk sama gitu sih.
betul. Dan ya udahlah kalau bisa sendiri kenapa harus meniru gitu sih. Tiru, amati, modifikasi. Nah, emang Kalau aku sih, jujur, terus terang kalau aku punya role model sendiri sih. Artinya orang-orang yang aku lihat karyanya, kemudian aku juga terinspirasi buat nulis. Seorang sastrawan Indonesia yang udah banyak banget nerbitin buku, dan salah satu buku yang pernah aku baca tentang dia itu berjudul Kudasai. Aku nggak tahu Kudasai itu bahasa apa, yang pasti aku pernah baca isinya dan itu bagus banget. Di sana kita itu emosi kita tuh benar-benar dipermainkan. Tadinya dia bahagia, kemudian sedih lagi, kemudian humor lagi. Jadi kayak mengaduk-aduk emosi atau perasaan seseorang. Beliau itu namanya Brian Krishna. Tahu nggak Brian Krishna? Brian Krishna yang narasinya udah populer banget loh di YouTube. hmm. Ya, ya. Seperjuangan sih sama Boy Chandra juga. Berarti belum tentu semua punya role model gitu ya Kak, tergantung masing-masing. Iya sih, tergantung masing-masing gitu. Karena nggak semua orang bisa mengikuti gaya tulisannya orang lain gitu sih. Terus untuk inspirasi kata-kata atau diksi-diksinya biasanya itu dari mana sih? Atau banyak membaca buku atau dari mana gitu? Oke, kalau untuk aku sendiri, pembendaharaan kosakata yang mungkin bisa kita pakai untuk penulisan puisi, aku masih ingat banget dulu pas aku duduk di bangku kuliah, ketika misalnya seorang dosen menjelaskan di ruang kelas, ada kosakata yang menurut aku nggak bisa diartikan secara langsung gitu. Jadi aku catat dulu di buku-buku kecil, aku kumpulin semua kosakata yang menurut aku sulit dipahami, kemudian pas aku pulang aku cari artinya di kamus atau enggak di handphone gitu. Jadi kayak pas kita nulis, kita cari tahu definisinya seperti ini, pikiran kita kan semakin terbuka, cakrawala pemikiran kita tuh, oh kosakata ini artinya ini. Jadi bertambah dari pembendaharaan kata yang kemudian kita cocokkan dengan jenis puisi nanti yang kita bikin. Kalau misalnya tema romansa gitu kan, ya kita cari kosakata yang berhubungan dengan itu tapi sinkron dan nyambung gitu. Ya cara-cara kecil seperti itu yang aku aplikasikan sih dulu. Tapi kalau cara-cara yang lain mungkin ya harus lebih banyak membaca juga. Karena kadang-kadang kalau kita baca buku ya kita menemukan kosakata yang mahal gitu. Dan suatu hari bisa kita gunakan di puisinya kita. Gitu sih kalau aku. Ya. Sebenarnya masih ingat nggak sih ada kata-kata gini, bacaanmu itu mempengaruhi dari tulisanmu sendiri gitu. Jadi kalau kamu ingin perbendaharaan katamu untuk tulisan puisi banyak, ya maka mau nggak mau ya harus puisi sih sebenarnya, karena bacaan mempengaruhi dari tulisanmu gitu. Kemudian untuk perbendaharaan apalagi yang bisa dipakai, kalau aku sendiri pakai ini sih, aku bisa kadang-kadang ngandelin kamus juga. Aku masih pegang kamus sampai sekarang gitu. Masih di HP ku juga masih ada kamus pakai thesaurus. Benar, kitabnya orang sastra ya. Yeah. Sangu asli, sakuku gitu. Saku yang aku pakai sampai sekarang masih ada di HP juga. Kamus Thesaurus Indonesia itu masih ada di HP sampai sekarang. Kemudian apa lagi ya? Kalau perbendaharaan kata, aku masih inget juga dulu pernah dikasih sama siapa, Bunda Intan itu dari Intan Habib dari Banyumas itu, yang siapa sih temennya atau siapa itu yang bagus Likur Miantoya itu
Itu aku masih inget banget. Aku masih inget banget bahwasanya perbendaharaan kata itu bisa kita akali dengan yang namanya dulu kalau dia gitu. Kalau dia menyebutnya dengan frasa ajaib gitu sebutnya dia gitu. Artinya itu apa gitu? Ya udah, itu adalah kata-kata yang kita kita susun sendiri gitu. Misalnya kamu ingin mengungkapkan apa sih gitu. Maka ada mungkin dua kata yang mungkin kalau kita artikan sendiri-sendiri itu bertolak belakang, tapi itu bisa kita satukan gitu untuk menjadi sebuah uh, apa sih makna dari kata itu. Berarti bisa dibilang untuk menghasilkan puisi yang bagus itu kita harus banyak membaca juga ya, Kak? Pastinya, pastinya. Kenapa ini melingkar? Kemudian gimana sih, saya penasaran gimana Kak Jerry sama Kak BSF ini bisa saling kenal gitu loh. Ya Allah, dia lagi kemana ini? Jaringannya dia lagi error kayaknya. Masih ada Ini kendala, juga saya kendala kayaknya. nge-lag ya. Ya, jadi gini ya, kalau kenapa aku dulu kenal Kak WC itu dari mana gitu. Itu tadi dari komunitas aku ikut komunitas yang namanya komunitas sahabat pena gitu. Itu adalah komunitas literasi di media online gitu, media online gitu. Ya udah dari semua penjuru-penjuru di Indonesia gitu ada di situ gitu. Penulis-penulis muda gitu. Ya udah aku kenal kenal Kak BC juga dari situ gitu. Dari grup itu kan. Itu tahun berapa Kak kira-kira? Tahun berapa ya? Aku agak lupa Udah tahunnya. lama banget. Lupa aku tahunnya. 2000 berapa ya? Enggak tahu lah lupa. 19. Enggak tahu berapa. 19 19 atau berapa ya? Lupa aku. Intinya kan udah dari dulu, nggak baru-baru ini gitu ya. Ada 3 tahun, 3 tahunan mungkin, 3 tahunan kalau nggak 4 tahun gitu. Lama banget. Ini belum kembali ya? Iya. Di invite lagi bisa nggak sih? Coba aja. Sebentar Kak. Ini masih